Halo guys, kami dari kelompok 1, kami lagi ada di masjid Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di kawasan Ampel, Surabaya, Jawa Timur adalah salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi, masjid ini dibangun bersama para santri sebagai pusat dakwah dan pengajaran Islam di masa awal penyebaran Islam di Jawa Timur. Arsitekturnya memadukan gaya Jawa kuno dengan sentuhan Arab, melambangkan akulturasi budaya yang indah dan harmonis. Di sekitarnya terdapat makam Sunan Ampel serta para tokoh penyebar Islam lainnya, yang kini menjadi bagian dari kawasan wisata religi. Lebih dari 6 abad berlalu, Masjid Agung Sunan Ampel tetap kokoh berdiri, menjadi saksi tumbuhnya peradaban Islam di Nusantara. Kini, masjid ini tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Sebuah warisan sejarah yang terus hidup di tengah kehidupan modern Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Hafal Idrus dari PDB 96 dengan NIM 182251025. Di sini saya akan berbicara dengan salah satu pengunjung dari Masjid Sunan Ampel. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Samsul Arifin. Nah, dengan Bapak Samsul Arifin, izin bertanya Pak, kalau untuk kawasan di Sunan Ampel ini pengunjungnya Pak, lebih rame di hari biasa atau kayak misal ada Maulid Nabi itu lebih ramai mana Pak? Lebih baik mana? Pada umumnya hari Kamis malam Jumat. Pada umum itu Kamis manis, legi jaring Jawa itu lebih cenderungnya padat. Kalau hari biasa itu ya, kalau Maulid ya ada sesuatu tambahan kayak anak sekolah mau ektanas atau gimana, itu volumenya agak besar. Gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, kita mau tahu Pak, kalau misalkan Sunan Ampel ini pasti kan kita tahu salah satu sunan terkenal kan Pak. Jadi kira-kira di Masjid Sunan Ampel sendiri itu apa sih Pak, kayak hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu Pak di Sunan Ampel, kayak sampai pengurus tuh harus negor gitu kalau misal ada pengunjung yang melakukan hal itu gitu Pak. Kita sebagai pengunjung harus tahu diri di mana ini tempat religi Sunan Ampel. Tata aturan juga dan sebaliknya juga para pengurus untuk penyampaian harus sopan santun, nyaman untuk penyampaiannya gitu aja. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang ditambahkan. Semoga kita semua dapat menambahkan pahala maupun informasi-informasi penting mengenai ketaatan dengan agama Islam. Mungkin itu saja dari saya. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak sendiri untuk pengunjung di sini apakah sudah banyak yang menaati aturan tata tertib yang ada di sini? Ya, sebagian ada, yang sebagian tidak ada. Ya, sebagian di sini peraturannya harus pakai busana muslim. Kalau makam bebas, ya, karena banyak orang turis. Orang turis pakai celana panjang atau celana pendek? Pendek ya. Jadi kita harus jenius. Jadi kita harus sedia sarung sama sedia jilbab. Berarti ya? Dipinjemin gitu ya Pak? Iya. Kalau enggak gitu nanti turisnya enggak mau ke sini kan. Dulu beli sarung, keluarkan uang kan enggak mau. Iya. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PDB 96 dan di sini kami akan melakukan wawancara di sekitar Masjid Sunan Ampel. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk Mbak dengan Mbak siapa ini? Mbak Mila. Oke, dengan Mbak Mila. Untuk pertanyaan yang pertama, lebih banyak pengunjung hari biasa atau ketika ada hari Maulid? Lebih banyak itu hari Minggu dan hari Sabtu malam Minggu sama Kamis malam Jumat. Nah, untuk waktunya sendiri, ketika pagi, siang, sore, atau malam? Itu kebanyakan malam. Malam. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Biasanya ada nggak sih ada aturan-aturan yang dilanggar di sini sekiranya tentang berpakaian atau sekedar aturan membuang sampah sembarangan gitu-gitu? Nggak ada. Oh nggak ya. Berarti sejauh ini baik dari pengunjung ataupun apa ya yang datang buat wisata aja atau yang pengen beribadah tuh aman. Aman. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, kalau sudah memasuki waktu sholat, biasanya para pengunjung itu langsung sholat apa ada yang menunda-menunda? Ada yang menunda, ada yang masih langsung sholat. Berarti sesuai pribadinya masing-masing. Mungkin sekian dari wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi itu tadi perjalanan singkat kami di Masjid Agung Sunan Ampel. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.